Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian kabarnya? Pada baik apa enggak nih? Apa ada yang sakit? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya. Jadi pada masuk ya. Iya, Ya. Pak. Oke. Sebelum masuk ke materi dasar-dasar fotografi, Bapak mau nanya nih. Siapa yang kira-kira tahu minggu kemarin kita belajar apa? Belajar Sejarah, Pak. Pak. Betul. Nah, kamera pertama yang ada di dunia itu namanya apa? Pintar-pintar sekali di sini. Oke, jadi pada hari ini Bapak akan membawakan pembelajaran dasar-dasar fotografi yang dimana tujuan pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan mengenai dasar fotografi dan juga kalian mampu menganalisis mengenai dasar fotografi. Nah, di sini ada dua gambar berbeda, yang dimana di sini nampak agak lumayan jauh gitu gambarnya, yang di sebelah kanan agak nampak dekat. Nah, dari kedua perbedaan ini, kira-kira siapa yang bisa membedakan gambar ini? Saya, Pak. Oke, Tiffany boleh. Kalau yang gambar kiri itu lebih fokus ke suasana dan ruang kosong, jadi terasa lebih tenang dan juga fokus. Sedangkan yang kanan itu lebih fokus ke jembatannya, jadi lebih terlihat tegas dan nyata. Oke, benar sekali dari Tiffany. Jadi Bapak ulangi lagi. Jadi yang sebelah kiri ini sebenarnya masih nggak tahu ya fokusnya kemana gitu ya. Masih belum tahu. Iya, Pak. Nah, kalau yang sebelah kanan ini fokusnya kalian udah jelas lah ya, fokusnya ke jembatan. Yang dimana jembatan ini ternyata ada di tengah-tengah pantai gitu. Dan di sini juga gambarnya masih agak gelap dan di sini juga. Nah, gitu. Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar dasar-dasar fotografi, karena biar kita bisa menentukan dari perbedaan kedua gambar ini. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu itu bagian-bagian kamera itu seperti apa. Nah, di sini tuh banyak sekali, ada 24. Pertama dari lensa, tombol stabilizer, terus tombol pembuka lensa, tombol fokus, dan masih banyak lagi. Ini baru satu, belum lagi Fujifilm, belum lagi Sony, belum lagi Canon. Jadi setiap kalian memegang kamera yang berbeda, kalian juga harus memahami akan setiap tombolnya secara berulang. Jadi nggak cuman Sony aja yang kita harus hafal, tapi Fujifilm juga, Canon juga. Jadi karena kamera itu perbedaannya sangat-sangat amat banyak gitu tombol-tombolnya. Jadi kalian juga harus bisa hafal gitu. Oke, Bapak. Nah, di sini mungkin anak-anak belum pernah ya memegang kamera, gimana sih cara menekan shutter yang benar. Karena kan ya kalian pasti ini ya sering motonya tuh pakai kamera HP gitu kan. Ya kan. Nah, caranya itu yang pertama itu tuh biasanya tuh shutternya itu ada di samping satu bagian dengan on off, yang dimana shutternya itu bisa dipencet. Jadi kalian yang pertama itu siap-siap, yang kedua tekan separuh. Tekan separuh itu untuk apa? Untuk mengambil fokus. Misal kalian ingin mengambil fokus ke binatang gitu. Nah, kalian tuh harus fokusnya tuh di binatangnya gitu, disetengahnya dulu, baru ditekan penuh, biar gambar yang pengen kalian ambil itu enggak ngeblur. Itu ya anak-anak ya. Sampai sini paham? Nah, tadi kita udah mempelajari mengenai bagian-bagian kamera dan juga cara menjepret dari kamera itu seperti apa.
Dan yang nggak kalah penting itu exposure, yang dimana exposure ini dalam artian pencahayaan, dan exposure ini mempunyai 3 kategori utama. Yang pertama itu ada shutter speed, terus aperture, dan juga ISO. Oke. Jadi ketiga kategori ini tuh sangat penting di dalam dunia fotografi. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Bapak. Jadi yang pertama itu ada shutter speed. Mungkin di sini ada yang tahu nggak shutter speed itu apa gitu? Mungkin shutter speed itu kayak pas kita jepret nanti ada kayak gerakan gitu Bapak. Benar sekali Sultan. Jadi shutter speed itu yang main tuh sensornya kamera. Jadi seberapa lama dia menangkap cahaya yang masuk. Jadi shutter speed ini kalau kita bisa lihat ya, ini 1/125, 1/250. Jadi semakin tinggi shutter speed yang kita pakai, maka gambar yang bisa kita jepret itu bisa freeze. Sedangkan semakin rendah shutter speed yang kita pakai, maka gambar yang kita foto itu akan ngeblur, akan ada gerakan blur. Nah yang kedua itu ada aperture. Biasanya ini aperture ini ada di lensa ya. Jadi yang mengatur lebar sebenarnya bukan lensa gitu. Jadi semakin besar nilai aperture, semakin sedikit cahaya yang ditangkap. Sebaliknya juga. Jadi ketika kalian menggunakan aperture di atas 5,6, kalian bisa mengambil objek semuanya gitu. Jadi nggak cuma orangnya aja, tapi yang ada di samping orang-orangnya itu bisa ambil semua. Sedangkan kalau kalian mengambil aperture di bawah 5,6 ke bawah, maka gambar yang di belakang atau belakangnya orang yang kalian jepret itu akan ngeblur. Jadi sebenarnya tergantung kalian mau seperti apa mengambil gambarnya. Apakah kalian mau fokus ke objeknya saja, atau juga yang ada di sekitarnya juga kalian fokuskan. Jadi kalian juga harus main di aperture-nya. Contohnya seperti ini ya. Nah ini nih. Jadi 5,6. Nah di sini kan udah lumayan ngeblur ya. Iya Pak. Nah kalau di sini tuh udah lumayan semua objek tuh kelihatan semua, dan tadi shutter speed kalian kalau pakai 1,60 ke bawah tuh bakal ada ngeblur ya. Dan kita akan masuk ke ISO sekarang. Nah, ISO itu sebenarnya satu hal yang sangat penting gitu di pengambilan gambar, yang mana dia mengambil sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi ISO itu yang benar-benar sangat berpengaruh gitu. Kalau misal kalian pakai ISO yang besar banget, maka gambar kalian itu akan pecah, akan noise, yang dimana akan muncul bintik-bintik. Jadi tepatnya berapa untuk mengambil gambar ISO-nya? Biasanya di bawah 1000. Kalau kalian benar-benar mau ngambil gambar yang benar-benar mulus ya. Contohnya bisa di ini. Kalau di malam hari biasanya bisa pakai ISO 100 atau 800 atau 1600 atau 3200. Biasanya juga ada bisa 4000 ke atas sih, tergantung cahaya di daerah itu lumayan oke atau enggak gitu. Dan di sini kita bisa lihat contohnya dulu. Nah, di atas 800 itu akan menimbulkan noise, jadi titik-titik gitu ya anak-anak ya. Iya Pak. Kalau di bawah 800 maka semuanya akan bagus. Bapak izin tanya tuh Bapak. Iya, boleh Sultan. Kira-kira nih Bapak, kalau misalnya saya pakai ISO sekitar 6400 baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, kira-kira itu bakal ada hasil yang jelek atau gimana Pak? Kalau kita memakai ISO 6400 ya,
di luar maupun di dalam. Kita ambil di luar dulu ya. Kalau semisal kita pakai ISO 6400 di luar ruangan, itu udah otomatis wah putih banget itu ya, karena udah bener-bener nggak kelihatan, itu udah terang banget gitu. Jadi diusahakan Sultan kalau semisal di luar ruangan itu pakainya di bawah 1000. Biasanya Bapak pakai 800 ISO. Nah, ISO-nya di 800, shutternya sama diafragma yang bisa Sultan mainin. Dan untuk di dalam ruangan, Sultan mungkin bisa saja dimain di 6400 karena dalam ruangan itu sangat butuh penerangan ya. Karena ya minim cahaya ya, nggak ada matahari di dalam ruangan. Jadi di dalam ruangan itu bisa aja Sultan di 6400, tapi Sultan juga harus memainkan diafragma dan juga shutter speed-nya. Baik, terima kasih Bapak. Oke Sultan, terima kasih atas pertanyaannya, itu sangat baik sekali. Sultan. Oke. Dan di sini tadi sudah Bapak jelaskan mengenai exposure, dan kalian harus melihat video ini selama 2 menit ya. Oke Bapak. Nah, kalian tonton dulu. Ya oke, mungkin segitu aja ya videonya ya. Udah pada ngerti ya? Iya Ya, Pak. Oke, jadi setelah ini Bapak akan mengirim link G4 dan semua kelas kalian. Bapak akan sharing dulu ya G4-nya yang kalian kerjakan. Oke, Bapak sudah mengirimnya ke kelas. Sultan, tolong ya dikirim ya kata-kata. Siapa terus? Oke, teman-teman bisa cek di grup ya. Oke Pak. Oke, sekarang kalian bisa kerjakan 10 menit. Gimana, ada kesusahan dari soal yang Bapak berikan? Gak ada Pak. Gampang ya, 5 soal doang kok. 5 soal. Iya, Pak, gampang. Semuanya ada di PPT yang tadi Bapak jelaskan. Iya Bapak. Oke. Tinggal berapa soal lagi? 2 soal. Oke, ada yang 2, ada yang 1. Oke, oke, Bapak tungguin ya. Siapa? Kalau udah bilang ya, bilang gua apa ya? Sudah Bapak. Oh, udah. Sip, Sudah. teman-teman. Oke. Jadi mungkin di sini udah pada ngerti semua ya, karena tadi udah benar-benar melihat, memahami materi yang Bapak jelaskan, dan sekarang tadi sudah Bapak berikan kelompok ya. Iya Bapak. Siapa? Kelompok 1, ini kelompok 2, 3 dan 4. Nah, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan buat mendiskusikan, yang dimana pertanyaannya itu adalah kenapa sih fotografi itu sangat memerlukan shutter speed, ISO dan juga aperture. Nah, dari pertanyaan itu silakan didiskusikan, nanti Bapak ingin tahu penjelasan dari kalian seperti apa. Silakan. Izin Bapak menjawab. Oke, Sultan. Yang lainnya udah pada selesai belum nih sebelum Sultan menjawab? Sudah Sudah ya? Sudah ya? Belum. Oh belum, sama. Oke, Ya. tunggu. Bapak hitung 5 detik. 5. Sudah, Pak, sudah, Oke, Pak. oke, pinter banget. Sultan, silakan. Tadi pertanyaannya Bapak yaitu kenapa pengaturan shutter speed aperture dan ISO harus seimbang pada saat mengambil foto, betul Oke. Pak? Betul, betul. Kalau menurut dari kelompok kami itu karena ketiganya itu mengatur cahaya Bapak agar foto yang kita ambil tidak terlalu gelap seperti itu. Oke, betul. Selain gelap, juga foto itu biar nampak bagus. Ya, dan tidak bagus. terlalu, Bapak. Iya, betul, betul. Jadi dari apa yang Sultan berikan tadi itu udah sangat cukup bagus, karena Sultan berarti benar-benar bisa mendeskripsikan dengan baik. Oke. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah dasar fotografi mulai dari mengenal bagian kamera dan cara penggunaannya hingga konsep exposure sebagai kunci sebagai hasil foto. Exposure ditentukan oleh 3 elemen utama, yaitu shutter speed, aperture dan juga ISO. Jadi mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan kata. Sebelum
sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut kita masing-masing, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak dan sampai jumpa bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.